Jadi teman-teman, alhamdulillah kita mendapatkan ini. Nah, sudah kembali. Harus pakai headset nggak? Iya, harus. Masya Allah, Ibu. Luar biasa, Ibu. Bu, Ya. Bu Uti Wamena. Ibu Nah, ini lahir sebagai seorang Kristiani atau sebagai Muslim? saya kecilnya Muslim, tapi kecil sih. Besarnya saya Kecil. dari remaja Kristen. Tapi orang tua saya, nenek-nenek Jadi, kakek, coba, buyutnya semua Islam. coba Ibu perkenalkan dulu kepada teman-teman tentang dari apa namanya itu kronologis ya. Kita rekonstruksi begitu. Bagaimana sih perjalanan ibu sehingga ibu itu menjadi seorang Kristiani saat ini begitu. Ibu Ini ceritakan, saya pengen dengar. mau debat. Saya Kenapa? mau curhat mau debat. Masa harus cerita lagi, Ya, Mas? saya itu belum kenal Biolog. ibu. Saya itu memperhatikan di WhatsApp WhatsApp saja. Saya itu jarang nimbrung di WhatsApp. Terlalu banyak grup. Coba ibu ceritakan dulu nanti biar saya bisa mengukur begitu. Jadi saya itu melihat audien. Kalau audien saya kelasnya SMA, saya aturkan materi SMA. Kalau audien saya orang sarjana, magister, doktor, maka saya pun akan menyajikan materi yang berbeda begitu. Jadi saya itu melihat audiens, melihat lawan diskusi saya, melihat lawan debat saya. Begitu Ibu. Coba Ibu Sarjana. ceritakan, ya ceritakan dari Saya, awal Ibu itu. Ya silakan silakan silakan. iya, kalau pendidikan saya sarjana pendidikan. Bukan, Ibu jangan cerita pendidikan, maksud saya, Ibu cerita ya dari kecil sampai besar. Nah, katanya kan Ibu kecilnya Muslim. Saya pengen tahu pada usia berapa Ibu berpindah kepada Kristiani dan apa sebabnya, asbabnya maksud saya ya. Ini Coba Ibu pertama-tama ceritakan. papa saya dulu. Orang saya kan dari Riau nih, ya kan? Saya ini kelahiran Ya, Kuantan, Lawan Riau. Dengar nggak? Suara saya jelas ya nggak? jelas jelas jelas. Saya dari Taluk Kuantan, saya lahir Taluk Kuantan, Kepulauan Riau. Orang tua saya yang bapak saya itu almarhum orang Banten, Cilegon, mama Hmm, saya orang Riau, Malaysia Riau, tapi tinggal di itu di Kepri, di Riau, terus di terus Midai. Saya lahir di terus Taluk terus. Kuantan, terus Hmm. mama saya itu biar, oke. Okay? Nah, papa saya berlayar, ya papa saya duluan yang Kristen. Karena dulu dia tinggal sama bapak angkatnya itu orang Kristen. Nah, setelah itu Oh mama jadi saya. Ibu tuh bapaknya Jadi memang apa? dari kecil. Jadi ayahnya ibu itu adalah memang seorang Kristen begitu. Gak usah pakai ini ya. Bisa nggak pakai ini? Coba Nggak bisa. pakai headset. Suara saya, Bisa ya? ya suara saya terdengar gak? Suara saya terdengar Iya, gak? iya dengar. Dengar. Nggak, Jadi ibu itu terlahir dari seorang ayah yang memang Kristen dari lahir begitu. nggak dengar. Bapak saya orang Banten. Mana ada orang Banten Kristen? Bapak saya orang Oh, Banten. orang Bapak saya orang Banten. Banten. Ya, orang Banten Kristen. Terus Banten orang Sunda. iya tahu, tapi agamanya Kristen kan? Ya Islam lah. Masa Kristen? Oh, Yang nyaman gimana sih? Islam lah. Taduh, nyamannya sini. ya, terus Nah, ini, terus ya, ya itu. Saya iya. dulu, abis itu mama saya sekolah Alkitab, terus saya anaknya satu-satu masuk. Nah sekarang keluarga besar saya hampir setengahnya sekarang udah Kristen. Nah, Bapak Ibu Oke. dari kecil, sebentar nih, tolong dengarkan baik-baik. Bapak Ibu dari kecil adalah seorang Muslim. Bapaknya Ibu loh ya. Ayah dari Ibu ini adalah seorang Muslim. Akan tetapi Ibu memang seorang Kristiani begitu.
almarhum mama saya itu orang Melayu Riau, orang Kepulauan Riau. Saya juga lahir di Riau. Iya, agamanya apa? Ya Muslim lah, mana ada Riau dulu Muslim. orang Kristen. Iya. Terus yang menyebabkan ibu keluar dari Islam itu apa dan pada usia berapa? Nah, itu kan saya ceritakan. Papa saya dulu yang dari papa langsung mama saya baru anak satu-satu gitu. Oh anaknya iya, pada usia berapa ibu murtad itu? Saya masih kecil, umur berapa ya? Mau masuk SMP lah. Oh alah, kalau ini sih masih. Saya pindah ke Jakarta. Oke, saya tangkap ibu ya. Jadi kalau ibu dikatakan sebagai murtadin itu rasanya kurang tepat begitu ya. Jadi lebih tepat ibu itu dikatakan sebagai seorang Kristiani dari kecil begitu. Soalnya kenapa? Pertama saya ambil kaidah di dalam hukum Islam itu kan mukalaf ya. Mukalaf itu adalah seseorang atau manusia yang beragama Islam yang dikenakan beban syariat seperti sholat. Itu kalau sudah akil balik. Nah, kalau ibu satu SMP itu masih baru mau beranjak ke akil balik. Jadi namanya baru beranjak ke akil balik. Jadi ibu itu masih istilahnya apa ya? Istilahnya tuturut munding kalau bahasa Sunda nama. Tuturut munding. Tahu kan tuturut munding? Tuturut munding itu ikut-ikutan saja. Ya. Kalau dengarkan saya dulu. Tuturut munding. Jadi ibu itu mengikuti agama orang tua begitu ya. Jadi tidak ada dasar dari perjalanan rohani secara mandiri begitu. Akan tetapi karena coba kalau misalnya orang tua ibu sekarang masih Islam, tentu saat ini juga ibu Islam. Berhubung bapak atau orang tua dari ibu murtad, ya kan, akhirnya kan terbawa dengan orang tua yang memang saat itu ibu masih kecil. Tapi saya apresiasi ibu karena telah berani tampil begitu. Sedangkan murtadin yang lain seluruh Indonesia tidak ada yang berani, tidak ada yang mampu menghadapi saya. Dan ibu satu-satunya. Ya udah langsung aja. Apa? Oke. Begini Bu ya. Sebenarnya saya tidak ada persiapan untuk berdebat ya. Akan tetapi saya akan menyajikan sebuah materi kepada ibu ya tentang menurut ibu jalan keselamatan itu terdapat di dalam agama apa? Di dalam pribadi siapa? Dalam Yesus dong. Pasti Yesus. Bu? Apa dalilnya? Kan Yesus bilang, akulah jalan, yang Yohanes 14 itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu jalan, dia tunjuk jalan, dengar, dia bukan petunjuk jalan, dia bukan mengarahkan jalan, tetapi dia jalannya. Lalu kebenaran, tak ada yang bilang satu-satunya Tuhan manapun, tak ada yang berani bilang kalau dia adalah kebenaran. Kamu boleh cari di kitabmu, apakah ada Allahmu mengatakan bahwa dia adalah kebenaran. Lalu satu lagi, hidup itu artinya keselamatan. Hanya di dalam Yesus keselamatan itu ada. Gitu. Ibu tadi mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu di dalam kebenaran. Bukan begitu? Jalan dan kebenaran seperti itu. Iya. Ibu mengatakan, sekarang saya tanya, menurut ibu ada tidak di Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu di dalam kebenaran? Ada tidak? Nggak ada. Kan dia berkata, tunjukkanlah kami jalan lurus. Dia berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu tandanya dia masih minta petunjuk. Dia Oke. Sekarang saya jawab di dalam perspektif Islam ya Bu. Jadi biar teman-teman Kristiani benar-benar paham
benar-benar mengerti tentang ajaran Islam. Oke, saya baca ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah jalan yang lurus itu siapa? Ya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu. Ya, dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya surat Yasin, surat Yasin. Yang ngomong tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu perkataan siapa? Itu kan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu adalah surat Al-Quran, salah satu surat Al-Quran yang merupakan umul kitab, ya, induknya, ibunya dari kitab Al-Quran. Ya, begitu. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah firman Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Gabriel atau Ruhul Kudus, begitu. Agar Nabi Muhammad SAW membacakan firman Tuhan tersebut, ya, suratul Fatihah. Sebenarnya ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya, di situ kan ada kelanjutannya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat, yaitu para syodikin, para solihin, para syuhada, para nabi, ya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, ya. Di dalam sebuah asar yang dimaksud, dengarkan dulu Bu, yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu adalah pintar, cerdas, akan tetapi menolak kebenaran Nabi Muhammad SAW, menolak Islam. Dan orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani di dalam sebuah asar, ya. Oke, lalu jalan yang lurus itu apa? Ternyata jalan yang lurus itu jalan Nabi Muhammad SAW. Dalilnya mana, Yonatan Nandar? Dalilnya adalah surat Yasin ayat surat Yasin surat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, ya. Sesungguhnya engkau Muhammad itu adalah begini, dia putus-putus. Halo. Sebentar. Terus saya ngomongnya, saya suruh dengerin kamu khotbah atau gimana nih? Kita kan itu, ya, kita debat bukan khotbah. Iya. Ini lagi saya memaparkan. Tadi kan Ibu menyatakan bahwa jalan yang lurus itu adalah Yohanes 14 ayat ke-6. Maka saya menjelaskan di dalam perspektif Islam yang saat ini mau saya kemukakan. Jadi Ibu saat ini mendengarkan terlebih dahulu, setelah itu Ibu yang berbicara, begitu ya. Oke. Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin demi Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah seorang dari para rasul, ya, ala syiratim mustaqim, ya, yang berada pada jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan Nabi Muhammad SAW, bukan jalan yang lain, ya. Nah, tentang tadi pertanyaan Ibu menanyakan bahwa ada tidak Muhammad itu adalah sebuah kebenaran di dalam Al-Quran? Ada nggak ayatnya? Saya tanya balik, menurut Ibu ada apa enggak? Menurut Ibu tidak ada, padahal ada ayatnya Ibu. Jalan yang lurus ada. Nabi Muhammad SAW di dalam kebenaran itu juga ada. Ibu mau tahu ayatnya? Ya, tunjukkan aja. Iya, tunjukkan aja. Ibu boleh buka di surat As-Saff, ya, ayatnya ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Artinya, ya, dialah Allah yang telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran, ya, membawa al-haq, membawa petunjuk, dan membawa agama yang sangat benar, ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda, telah mengutus Nabi Muhammad dengan petunjuk, ya. Aduh, suara Ibu. Wadinil haq, dan agama yang benar, ya. Walau karihal musyrikun, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Yang mengutus Muhammad dengan petunjuk, dengan kebenaran, dengan membawa agama yang benar,
agama yang benar itu akan mengalahkan semua agama-agama yang ada saat ini, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Nah, menurut Ibu, Yeshua HaMasyiah pernah mengatakan seperti itu tidak? Justru di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 itu. Saya kan ngomongnya lama banget. Yes. Gak dikasih waktu sebelum dengar. Nah, sekarang gini ya, saya dengar, kamu omong semua saya dengar, tetapi kesimpulannya cuma satu. Itu tadi kamu bilang Muhammad minta itu tadi doa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu yang mengatakan bahwa kebenaran itu bukan Muhammad sendiri. Muhammad tidak mengatakan akulah kebenaran, oke? Dan satu lagi, Muhammad tidak bisa menjanjikan keselamatan, tidak ada hidup. Muhammad tidak mengatakan akulah hidup seperti yang Yesus katakan. Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tadi dengar, tadi kamu mengatakan bahwa tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tetapi Yesus tidak berkata begitu. Yesus tidak mengatakan tunjukkanlah jalan, inilah jalan, itulah jalan. Kalau mau kamu ke surga, kamu harus begini, kamu begitu, kamu begitu. Tidak, Yesus hanya mengatakan akulah jalan dan kebenaran. Tadi kamu bilang yang menyebut kebenaran ada orang lain, pihak luar yang mengatakan bahwa Muhammad adalah kebenaran. Tetapi tidak ada perkataan Muhammad yang mengatakan akulah kebenaran. Oh tidak. Oke, karena kebenaran itu absolut, kebenaran itu milik Tuhan, kebenaran itu adalah absolut punyanya Tuhan. Dan Yesus mengatakan akulah kebenaran. Oke, dan satu lagi dia mengatakan dan sekali lagi hidup itu artinya apa? Hidup itu artinya keselamatan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa tidak melalui aku. Itu. Oke. Sudah. Kamu sudah tadi ya, itu bukan perkataan Muhammad, bukan pengakuan Muhammad. Itu hanya tunjukkanlah kami jalan yang lurus sudah dan kamu bilang Ibu. Sekarang saya jawab. Iya, bukan Muhammad yang mengatakan akulah kebenaran. Oh tidak. Tadi dikatakan dialah kebenaran. Oh enggak. Ini beda dengan Yesus. Yesus bukan tunjuk jalan, bukan yang memberi jalan, bukan mengatakan itu kebenaran. Oke. Ibu sekarang saya mau tanya. Menurut Ibu, Yohanes Pembaptis itu jalan bagi Yesus atau bukan? Jalan bagi kedatangan Yesus. Yohanes Pembaptis itu jalan bagi kedatangan Yesus atau bukan? Yohanes itu dia mempersiapkan kedatangan Yesus. Nah, oke. Saya akan menunjukkan kepada Ibu bahwa Yeshua HaMasyiah adalah jalan. Atau sosok yang mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Apakah Ibu mempercayainya? Kenapa? Ya. Terus Yeshua HaMasyiah kenapa? Kalau Yohanes Pembaptis, kalau Yohanes Pembaptis adalah jalan untuk mempersiapkan Yeshua HaMasyiah, ya. Sekarang saya mau tanya, Ibu percaya tidak kalau Yeshua HaMasyiah adalah jalan untuk mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad SAW? No, tidak. Karena gini, sekarang. Dengerin dulu. Kalau nubuat konfirmasi, nah harus ada. Ibu, sekarang giliran saya, tolong dengarkan, ya. Nubuat itu harus ada. Dia mengatakan, oh saya diutus dari perusahaan sana, ini tandanya, ini buktinya. Nah, kalau mengatakan dia diutus oleh Musa, tetapi tidak ada pernyataan sendiri dari mulut Muhammad dan tidak konfirmasi dari mulut Muhammad, itu nonsens. Cuma klaim. Oke. Ya, oke, kita sepakati bahwa Yohanes Pembaptis atau kita sepakati bahwa Yohanes Pembaptis, aduh Ibu suaranya. Kita sepakati bahwa Yohanes Pembaptis adalah jalan untuk mempersiapkan kedatangan Yeshua HaMasyiah, ya. Nah, saya akan tunjukkan kepada Ibu bahwa Yeshua HaMasyiah adalah jalan, ya, yang mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Nah, masalahnya adalah kenapa ibu tidak memahami bahwa Yohanes pasal 14 ayat ke-6 itu adalah nubuatan Nabi Muhammad SAW, karena ibu tidak paham, tidak mengerti bahasa Ibraninya. Ya, ibu paham tidak bahasa Ibrani dari Yohanes pasal 14 ayat ke-6 itu apa? Ya, Yesua Hamasiah mengatakan, ya Anoki haderek we Ahmad. Nah, we Hayim. Nah, Anoki, akulah jalan, ya, haderek, ya, Anoki, akulah, haderek, jalan, we Ahmad, bagi Ahmad. Kalau Yohanes Pembaptis adalah jalan untuk mempersiapkan kedatangan Isa alaihissalam, sedangkan Isa alaihissalam sendiri adalah jalan untuk mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana termaktub di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Anoki, akulah, haderek, jalan, we Ahmed, bagi Ahmad, we Hayim, dan hidup. Ya, akulah jalan bagi kedatangan Ahmad, kata Isa alaihissalam. Kemudian we Hayim, dan hidup. Nah, kalau kita melihat Yohanes pasal 17 ayat ketiga, di situ Yesua Hamasiah menerangkan apa sih hidup, apa sih definisi hidup. Secara definitif menurut Isa alaihissalam di dalam Yohanes 17 ayat ketiga, ternyata wehayim di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 itu adalah akulah. Di dalam Yohanes 17 ayat ketiga, di situ sebagai penafsir dari Yohanes pasal 14 ayat ke-6, di situ dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan engkau meyakini dan engkau mengenal bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Inilah ibu. Kenapa ibu tidak memahami nubuatan Nabi Muhammad? Karena ibu tidak mengerti bahasa Ibrani. Begitu. Oke. Kalau ini, poin yang pertama ya, Nanda. Poin yang pertama, kamu sudah nggak bisa buktikan. Tadi kan kamu bilang Muhammad itu petunjuk jalan. Istilahnya apa, kesimpulannya Muhammad adalah petunjuk jalan, ya. Oke? Dan yang mengatakan kebenaran itu Ibu. Oke, kamu nggak bisa hindari. Ibu. Dari orang siapa? Nah, ibu coba. Ibu bisa bahasa Ibrani apa enggak? Ibu bisa bahasa Ibrani apa enggak? Dengerin dulu. Oke, saya nggak bisa bahasa Ibrani, tetapi di bawah bahasa Ibrani itu ada bahasa Inggris, dan di dalam kamusnya itu ada kata sifat, kata benda, kata orang. Ahmad itu pasti bukan kata ganti orang. Oke, dengerin dulu. Ibu, coba ibu lihat. Coba ibu lihat Kejadian pasal 15 ayat ke-16. Banyak, kita satu topik aja. Kalau kamu itu artinya kamu belum apa dan sekarang Ibu tadi mengatakan bahwa kebenaran di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, di situ kata sifat. Kata sifat itu, Ibu, di dalam kebenaran di dalam perjanjian lama itu sidikoh, bukan wehayim. Akan tetapi di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, di situ Yesus mengatakan, Anoki akulah, haderek jalan, we Ahmed, bagi Ahmad. Kalau Yohanes Pembaptis alaihissalam adalah jalan bagi kedatangan Yesua Hamasiah, sedangkan Yesua Hamasiah adalah jalan bagi kedatangan Ahmad. Oleh karenanya Yesua Hamasiah mengatakan, Anoki akulah, haderek jalan, we Ahmad bagi Ahmad, we Hayim, dan hidup. Hidup, kalau ibu mau memahami artinya secara definitif, maka lihat Yohanes 17 ayat ketiga, ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mengetahui bahwa akulah Yesus adalah utusan Allah atau Rasulullah, ya. Dan kalau ibu mengatakan we Ahmed itu bukan Muhammad, ya, dengan mengatakan itu kebenaran,
bisa dilihat di dalam kitab Kejadian, yang namanya kebenaran itu Sidikoh, bukan W. Ahmed. Nah. Dulu dong, saya ngomong dulu dong. Jangan banyak-banyak gitu, masa saya suruh dengerin kamu khotbah, ini bukan debat. Kamu nggak adil, saya nggak dikasih kesempatan ngomong. Ibu, kamu salah, ya. Kasih saya ngomong dong. Kalau nggak saya nggak mau ngomong, saya putus ya. Kasih ngomong dong, masa begitu? Ada ini kasih ngomong. Ada ibu sampai marah-marah. Ibu, ada ibu sampai marah-marah di belakang. Enggak ngawur kan? Yang pertama, kamu mengatakan bahwa Muhammad itu kebenaran tetapi bukan pengakuan, oke? Yang kedua, dia tidak tetapi dia minta petunjuk jalan. Lalu yang ketiga, Muhammad tidak ada ucapan atau pengakuan atau klaim Muhammad bahwa dialah pemberi hidup yang kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu kamu mengatakan itu adalah merujuk. Nah, dengerin dulu. Itu merujuk kepada Muhammad. Oh tidak. Ibu. Ingat sekali lagi. Ibu. Tadi bahasa Ibrani, Ibu, itu jangan terjemahan. Bahasa Ibrani. Sorry, kalau begitu saya pakai ini ya. Kalau kamu mengatakan bahwa lain ini berbohong, saya pakai bahasa Inggris, oke? Bahasa Inggris itu merujuk langsung kepada bahasa Yunani. Nggak ada Ibu, yes. Jonathan, dengerin saya. Tadi kamu bicara 15 menit. Kalau adil, kalau kamu mau adil, saya oke? Oke? Iya. Kamu 15 menit itu namanya seimbang. Oke? Nah, sekarang gini. Udah. Dengarkan. Giliran saya, Bu. Dari tadi Ibu terus. Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan satu hal yang harus kamu ketahui, Alkitab itu kontekstual. Kalau semua orang yang ngambilkan comot-comot ayat itu, artinya dia tidak tahu arti dan makna isi Alkitab itu. Jelas kamu hanya comot ayat. Kamu hanya memakai Yohanes 14 ayat 6. Tetapi kamu nggak lihat. Halo Nanda? Halo? Iya. Halo. Tapi kamu ayat selanjutnya, Yesus mengatakan kenapa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup dan tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat selanjutnya Yesus mengatakan bahwa dialah Allah itu sendiri, oke? Lihat ayat yang selanjutnya. Mengatakan bahwa dialah Allah itu sendiri. Tidak bisa orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Karena apa? Karena kalau kamu mengenal dia, kamu mana di ayat tadi dulu saya lihat ya. Karena dialah Allah itu sendiri. Ibu, gini loh Bu. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, di situ jelas sekali dikatakan, Anoki haderek we Ahmed. Akulah jalan bagi Ahmad, ya. Wehayim dan hidup. Hidup itu di dalam Yohanes 17 ayat ke-3, kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan engkau memahami betul bahwa Yesus adalah utusan Allah. Begitu. Tidak ada satupun ayat di dalam perjanjian baru, maksud saya tidak ada satupun Injil, ya di dalam Injil Yohanes, Markus, Lukas, dan Matius itu dalil tentang ketuhanan Yesus dari mulut Yesus sendiri, tidak ada, Ibu. Justru Yohanes pasal 14 ayat ke-6 menunjukkan secara gamblang dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Yesus sehari-hari. Di situ dikatakan, Anoki akulah, haderek jalan, we Ahmed. Ahmed itu proper name, bukan kata sifat. Yang jadi masalah adalah ketika Ahmed diterjemahkan menjadi kebenaran. Inilah yang membuat teman-teman Kristiani tidak memahami, tidak mengerti bahwa Yesus Hamasiah telah menjadi jalan bagi kedatangan Muhammad atau Ahmad. Begitu, Bu. Sendiri, bagaimana nggak adil nih? Kasih saya kesempatan ngomong dong. Saya ngomong, kamu tutup-tutupin. Kamu menutupi nih. Kayaknya kamu menutupi. Kamu nggak jujur. Sekarang saya mau bilang, Alkitab itu Alkitab itu kontekstual, oke?
Sekali lagi, kalau kamu mengatakan Yohanes 14 ayat 14 ayat 6 itu diterjemahkan ke dalam lalu ya yang mengatakan bahwa Yesus mengaku bahwa dialah Elohim itu, kamu mau artikan ayat apa? Sekarang saya mau dengar bahasa Ibrani-nya. Selanjutnya, ayat selanjutnya apa? Oke, karena Yesus di situ mengatakan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena apa? Karena Yesus di dalam pasal itu mengatakan bahwa dialah Allah itu. Oke, kalau kamu baca satu pasal, kamu tahu konteksnya, dialah Allah itu. Setelah itu kan si Filipus mengatakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apa yang aku lakukan tidak aku lakukan sendiri, melainkan Bapa di dalam aku di dalam mereka. Jadi Yohanes pasal 10 ayat ke-30 ya. Bahkan Yeshua HaMasyiah mengatakan bukan hanya Yeshua HaMasyiah yang bergabung dengan Bapa, akan tetapi para murid pun bergabung. Kata Yesus, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan kamu di dalam Bapa, di dalam aku. Nah, itu bagaimana? Apakah bukan Trinitas lagi, menjadi 10 nitas? Sedangkan para murid ada 12 orang. 12 murid itu bergabung menjadi satu tubuh di dalam Yesus, di dalam Bapa. Apakah lantas mereka menjadi Tuhan? Jadi begini, Ibu, Yeshua HaMasyiah itu adalah seorang nabi ya, yang pengajarannya itu penuh perumpamaan. Ibu tidak mengerti kalau ibu tidak mengerti ilmu mantik, ilmu silogisme begitu. Inilah yang membuat mereka itu tersesat karena tidak memahami ya pengertian yang Yesus beri. Halo? Anda, Yesus mengatakan bahwa dia satu dengan murid-muridnya itu dalam visi dan misi, oke? Ya. Tetapi satu hal yang harus kamu, ketika Yesus mengatakan, halo? Ya, halo, saya dengarkan. Ya, saya dengarkan. Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Baru kamu boleh baca itu di dalam Yohanes 10. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini perkataan Tuhan, oke? Karena Tuhanlah yang berkuasa memberikan hidup yang kekal. Lalu Yesus mengatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Seorang. Okay. Nah itu, setelah itu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oke, kamu tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah kiasan, karena Yesus menunjukkan kekuasaannya sebagai Allah Bapa. Satu di situ adalah satu dalam kekuatan, satu dalam oknum, satu dalam powernya sebagai Tuhan. Yesus mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal. Dan itu. Oke, sudah gantian. Itu dia. Jadi kamu nggak bisa asal comot ayat hanya karena ada kata Ahmad, kamu melupakan semua konteks ayat, kamu melupakan beribu banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bu, gantian. Udah, gantian. Tidak bisa, tidak. Jadi begini ya, teman-teman Kristiani itu menafsirkan A ya. Di ayat lain mengatakan aku di dalam mereka, mereka di dalam aku di dalam Bapa. Ya. Ketika ada ayat atau dalil mengenai ini, mereka katakan ini adalah satu tujuan. Tetapi kenapa ketika Yohanes 10 ayat ke-30 kok dikatakan itu bukan satu misi? Padahal Yeshua HaMasyiah mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Aku tidak, apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, begitu, apa yang aku sampaikan adalah apa yang aku dengar. Inilah yang disebut dengan wahyu. Ya, firman Tuhan yang diterima oleh Yeshua HaMasyiah, ya. Kemudian aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku itu adil karena kehendaknya, karena kuasanya. Jadi bukan kuasa Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Bahkan ketika Yeshua HaMasyiah itu membahas tentang apa itu, tentang hari itu, tidak ada seorang pun yang tahu, Bapa di sorga tidak, anak, para malaikat tidak, ya.
hanya Bapa saja. Yesua HaMasyiah tidak tahu hari kiamat kapan terjadi. Ya, para malaikat tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Inilah pengakuan Yesua HaMasyiah secara jujur. Dia mengatakan bahwa bahkan di dalam Yohanes 17 ayat ketiga, di situ Yesua HaMasyiah telah mengatakan jujur, ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau memahami, mengenali bahwa akulah utusan Allah. Bahkan di dalam Markus pasal 12 ayat ke-29, Yesua HaMasyiah mengatakan Sema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Tidak ada pengakuan secara eksplisit dari Yesua HaMasyiah bahwa dirinya Tuhan. Tidak ada. Ya, tidak ada satupun, Ibu. Sekali lagi kamu ngawur, dalilmu itu sudah kacangan buat saya. Semua orang-orang mualaf pakai dalil yang seperti ini, oke? Aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak tahu hari kiamat. Jelas ketika ditanya oleh Filipus, siapa yang melakukan, Filipus meminta Yesus untuk menunjukkan di mana Allah itu, di dalam Yohanes 14 tadi mengatakan, ketika Yesus mengatakan tak seorang pun sampai kepada Bapa, itu karena Yesus mengatakan bahwa dialah itu Bapa sendiri. Dan disitulah jawaban mengatakan apa yang aku lakukan tidak aku lakukan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku. Tuhan kita itu Elohim itu adalah roh, bukan seperti Tuhanmu. Sorry, dengerin dulu. Bukan zat seperti Tuhanmu. Roh. Tar dulu. Nah, Yesus. Kalau memang Bapa itu adalah Yesus, atau Bapa itu di dalam Yesus, kenapa harus Yesus berdoa kepada Bapa yang di langit? Ya, Bapa dikuduskanlah nama Bapa di sorga. Ya, jadikanlah kami hidup di bumi seperti di sorga. Ya, bahkan Yesua HaMasyiah ketika disalib mengatakan Allah, Eloi, lama apa ajabtani, Eloi, lama sabaktani. Itu mengatakan itu artinya Yesua HaMasyiah itu tidak menyatu di dalam Bapa, karena Yesua HaMasyiah berdoa kepada Bapa. Kasih saya dong waktu jawabnya dong. Jangan egois dong. Kata saya, Yesus berdoa karena dia adalah manusia, oke? Dan satu hal yang harus kamu tahu, Elohim itu dia menaungi alam semesta ini. Ketika dia diam di dalam Yesus, bukan berarti sorga pergi, oke? Ketika Yesus berdoa, identitasnya yang mana? Sekarang saya mau tanya, kalau Ibu mengatakan bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, lalu kapan dia itu 100% Tuhan? Apakah Tuhan itu seperti saklar lampu, ada on off-nya? Ketika off jadi manusia, ketika on jadi Tuhan, begitu maksud Ibu? Ini sesuatu kejanggalan, Ibu. Makanya kalau kita berpikir, mana ada Tuhan itu seperti saklar. Ketika berdoa jadi manusia, kemudian ketika di surga jadi Tuhan, ada on off-nya begitu, ada saklarnya. Ini yang Ibu harus berpikir, merenung. Mana ada Tuhan seperti saklar lampu, ada on. Ketika berdoa, oh dia bukan Tuhan, dia adalah manusia. Ketika off, dia itu adalah Tuhan. Kan ini sesuatu secara nalar saja, ini suatu anomali, ketidaknormalan di dalam berpikir. Iya, boleh ngomong nggak? Boleh ngomong nggak? Atau kamu ngajak saya dengerin kamu berdakwah? Dan saya kasih tahu ya, ke semua ada ayat-ayat kamu itu ngawur semua. Dan kamu bukan siapa-siapa, karena ternyata semua ayat-ayat dalil-dalil yang kamu pakai untuk menolak ketuhanan Yesus ini sudah biasa saya dengar. Saya pikir kamu istimewa, ternyata itu juga sama saja dengan yang lain, oke? Yohanes 17 ayat 3 itu di ayat 2-nya, mari baca ya. Ayat 2-nya mengatakan bahwa Yesus itulah pemberi hidup yang kekal. Makanya nggak ada, Ibu. Ibu tahu nggak dalam bahasa Ibrani-nya apa? Itu bukan memberikan hidup. Ibu nggak ngerti bahasa Ibrani-nya kan? Bukan memberikan hidup, itu terjemahan. Enggak memberikan hidup. Terjemahan itu. Coba tunjukkan.
coba tunjukkan original teksnya bahasa Ibrani, nanti saya kupas ya, karena banyak penyelewengan terjemahan. Coba bahasa aslinya, bahasa Ibraninya. Kamu yang nggak bisa tunjukkan tadi Ahmad itu di dalam bahasa Ibrani. Sekarang saya ambil dulu ya, sebentar. Sekarang bahasa Ibrani itu aduh. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 sudah jelas. Anoki, Haderek, Ahmed. Dengarkan dulu, Yohanes 17 ayat 3 itu ayat 2-nya mengatakan bahwa Yesus itulah pemberi yang kekal. Lalu ayat yang ketiga mengatakan Ibu tidak mengerti. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengerti betul bahwa akulah utusan Allah. Itu buat mereka, bukan buat Yesus. Yesus tidak mengatakan aku ini utusanmu. Oh tidak, itu untuk mereka. Kalau mereka mau hidup yang kekal, mereka harus mengenal Elohim dan mereka harus mengenal utusan Elohim. Karena ayat yang kelima jelas mengatakan bahwa Yesus yang utusan itu dia sudah ada dalam keberadaannya sebagai Allah sebelum dia dengan ayat-ayat Ibrani, tetapi salah artian dalam. Coba nanti Ibu bacakan di dalam bahasa Ibraninya ya. Kalau dari terjemahan saja itu sudah jelas Ibu ya. Inilah hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan engkau mengenal betul bahwa Yesus adalah utusan Allah. Kenapa? Kenapa ya Nandar? Yohanes 17. Ya, Yohanes 17 ayat 3 itu ada hubungannya dengan ayat yang kedua, oke? Mana bisa kamu comot satu ayat dan kamu petentang di situ? Wehayim. Secara eksplisit Yesus Hamasiah mengatakan kamu tidak baca ayat yang kedua. Ayat jelas mengatakan bahwa Yesus aduh, Ibu, suaranya cempreng. Aduh. Ya kamu kasih. Ibu, kamu Yohanes 17 ayat. Baca Alkitab saja kamu salah. Alkitab itu kontekstual. Satu ayat di Yohanes 17 itu tidak bisa kamu comot satu ayat dan lalu kamu berhalusinasi di situ. Karena ayat kedua mengatakan Yesus dan Elohim jelas ditulis di situ. Ayat yang kelima mengatakan bahwa tidak ada. Tidak ada di situ Ibu. Justru kalau kita melihat para pengakuan dari masyarakat setempat aja, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Tidak ada mengatakan inilah Tuhan dari Nazaret, tidak ada Bu. Nggak ada. Nggak ada. Ibu tidak paham Alkitab, tidak paham bahasa Ibrani. Tapi Ibu mana bisa kamu bilang saya tahu konteks, saya tahu latar belakang, saya tahu ayat itu ditulis untuk apa, dalam rangka apa, dalam kisah apa, saya tahu latar belakangnya. Mana bisa kamu yang asal nyabut satu ayat lalu kamu berasumsi sendiri dan kamu petentang mengatakan bahwa kata Ahmad itu merujuk kepada Muhammad, tetapi tidak ada satupun konfirmasi dari Muhammad mengatakan bahwa dialah yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Sekarang aku mau tanya. Bu. Sekarang aku mau tanya. Jangan lari dulu, ya. Apa? Nah, ayatnya jelas Bu bahwa Yesus Hamasiah itu mengatakan akulah jalan bagi kedatangan Ahmad, ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, Anoki bahasa Ibrani Bu, Anoki, akulah. Haderek jim, dan akulah hidup. Yang dimaksud hidup itu penafsir
Misalnya adalah Yohanes 17 ayat Maaf teman-teman, aduh, apa namanya, bateraiku habis. Maaf ya, suaraku masih terdengar. Nah, itulah. Ya, mana Ibu? Masuk lagi, Bu. Maaf, jadi habis. Ini sambil ngecas. Ibu, mana Ibu ini ya? Saya tunggu lagi. Mohon maaf teman-teman, tadi terputus. HP saya mati ya, Robert. Mana Ibu? Sebentar ya, saya WhatsApp dulu yang bersangkutan.
Aduh, mana Ibu Amena ini? Ini sebenarnya trial ya, cuma karena seru Ibu ini lucu orangnya ya. Mana sih? Nggak apa-apa, ini buat hiburan ya teman. Mana Ibu Amena ini ya? Teman-teman tunggu sebentar ya. Beliau katanya mau masuk lagi. Ini HP saya itu dari tadi sore. Ini juga nggak ada. Nah ini sudah masuk. Kau sudah nyungsep ya, udah kabur ya? Sebentar, Halo, sebentar. Ibu, kamu kabur deh. Saya lagi berapi-api, kamu kabur, kamu nyungsep lari. Oh, Iya. Ibu, tolong dengarkan saya Nih, dulu ya. sekarang Ibu, gini Nanda, Ibu. kalau kamu berpatokan di dalam Yohanes, ingat, Ibu. kamu tidak bisa ambil satu ayat lalu melupakan ribuan ayat yang mendukung ayat-ayat itu, oke? Karena ayat-ayat di dalam Alkitab itu kontekstual. Ada dalam satu latar belakang, ada dalam kisah bagaimana kenapa itu disebutkan di situ. Jadi ketika kamu mengambil satu ayat dan berhalusinasi di situ, itu artinya kamu sudah nyungsep. Karena cara baca Alkitab pun kamu tidak mengerti. Cara baca Alkitab Oke, mengerti. oke. Ibu, Ibu, harus Ibu, Ibu, ayat itu kenapa Ibu, seperti Ibu, itu. Kamu harus Ibu. belakang, kamu harus tahu. Jadi Sekarang dengarkan saya dulu, Ibu. Tolong, kalau Ibu nggak di stop kayak gini, Ibu nyerocos terus. Sekarang kita jangan lari kemana-mana. Kita membahas Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Di situ dengan jelas mengatakan, Anoki akulah, ya, haderek jalan, we Ahmed, bagi Ahmed. Ya, saya flashback kembali nih. Kalau Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi Yeshua HaMasyiah, ya, kata apa namanya, untuk mempersiapkan Yeshua HaMasyiah. Sedangkan Yeshua HaMasyiah sendiri menurut Yohanes pasal 14 ayat ke-6 adalah jalan bagi kedatangan Ahmed. Di situ ayatnya jelas, Bu. Ingat loh ya, Bu. Di situ Ahmed yang menjadi permasalahan bagi kita semua. Mari kita telaah secara linguistik, secara kajian bahasa. Kenapa W Ahmed di situ diterjemahkan menjadi kebenaran? Sedangkan kebenaran di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yesus sehari-hari, itu adalah sidikoh, sebagaimana bahasa Arab sodik. Ini permasalahan yang ibu harus ungkap. Jangan lari kemana-mana. Ya, kalau mau membahas tentang ketuhanan Yesus, nanti kita di Geraha Mu'alam. Ya, biar jelas ada rule of game-nya. Ya, sementara ini kita tuntaskan dulu ya makna W Ahmed, ya, proper name kenapa diterjemahkan menjadi kebenaran. Ini PR besar bagi ibu. Kalau ibu mampu menjawabnya, saya acungkan jempol. Kenapa W Ahmed diterjemahkan menjadi kebenaran? Sedangkan kebenaran di dalam bahasa Ibrani adalah sidikoh. Proper name menjadi ini ya, nama jati diri seseorang, kenapa menjadi kata sifat begitu. Kebenaran itu adalah sesuatu yang disematkan kepada manusia atau kepada yang lainnya. Dalam bahasa Ibrani sidikoh, bukan proper name Ahmed.
Nah, ini yang harus Ibu ungkap. Coba sekarang jelaskan kepada saya, jangan lari kemana-mana. Kita kupas tuntas Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Ahmed, kenapa diterjemahkan menjadi kebenaran? Itu pertanyaan saya yang Ibu harus jawab. Dengerin saya, kamu ngoceh aja satu pernyataan banyak sekali isinya. Bagaimana saya mau jawab satu-satu? Ya. Kamu mengatakan bahwa itu Ahmed dan kamu itu berujuk pada kamu mereferensi kepada bahasa Ibrani, tetapi sebetulnya Alkitab itu Injil itu bahasa Yunani, oke? Dan di dalam bahasa Yunani kami itu aja sudah salah. Oke, begini, bahasa Yunani itu adalah terjemahan, Ibu. Bahasa Yunani itu adalah terjemahan dari ucapan Yesus, ya. Yesus berbicara di dalam bahasa Ibrani. Tidak pernah Yesus berbicara di dalam bahasa Yunani. Ingat, tidak ada satu ayat pun Yeshua HaMasyiah itu berbicara di dalam bahasa Yunani. Ya, jadi Ahmed itu, Ibu, bukan hanya di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-16, ya, dikatakan di situ apa namanya? Los Periklitos Dinomisu. Nah, ya kan, aku akan meminta Ahmad kepadamu. Akan meminta Ahmad untuk diutus kepadamu. Begitu. Jangan lari ke situ. Kita kupas tuntas aja. Ahmed, ya, Ahmad. Kenapa diterjemahkan menjadi kebenaran? Padahal itu proper name. Ih, ngawur nih si Nandar nih. Kamu gimana sih, masa aku suruh dengerin khotbahmu? Satu-satu kata harus dijawab. Bukan kayak gitu. Kamu nih mau manipulasi dong. Bagaimana nih, kok nggak benar? Cara debatmu nggak benar. Jangan dong. Ibu, sekarang kamu sudah salah. Injil itu dalam bahasa Yunani. Bagaimana kamu mengatakan bahwa itu berbahasa Ibrani? Karena di dalam yang jelas yang aslinya itu Injil berbahasa Yunani. Dipakai bahasa Yunani karena bahasa Yunani itu adalah bahasa ibu. Para penulis Alkitab itu berbahasa yang aneka ragam, oke? Berbahasa aneka ragam dan dikumpulkan di kanon menjadi bahasa Yunani, oke? Dan satu lagi yang menjadi patokan saya. Dengerin dulu, kamu tidak bisa mengambil satu ayat dan berhalusinasi di situ, petantang-petenteng di situ, satu ayat dan melupakan ayat-ayat pendukungnya, ayat-ayat yang berhubungan dengan itu semua. Oke, Bu. Ibu. Seperti itu. Jadi kalau kamu cuma mengambil ayat yang itu artinya kamu sudah memanipulasi, oke? Karena jelas ayat Injil Yohanes 14 itu tidak ada yang berbahasa Ibrani, tetapi bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Dan saya punya ini bahasa Yunani mengatakan hal yang sebenarnya. Lagi pula ketika kamu mengatakan itu merujuk kepada Muhammad, tidak ada konfirmasi sedikit pun dari Muhammad mengatakan bahwa dia adalah utusan Yesus. Oh, tidak. Muhammad bahkan tidak tahu bahwa dia pernah mengatakan hal yang Ibu, begini, Bu. Ibu, aduh. Ya, Ibu, gini aja deh, Bu. Ya, saya mengerti bahwa perjanjian lama, bahasa asli dari perjanjian lama itu adalah bahasa Ibrani. Dan orang-orang Kristiani, ya, meyakini bahwa bahasa asli dari perjanjian baru adalah bahasa Yunani. Yang saya tanyakan adalah, ya, itu kan tulisan, sedangkan tradisi Yesus dan para muridnya itu tradisi oral, ya. Jadi firman Tuhan itu disampaikan dalam bentuk ucapan. Nah, setelah kepergian Yesus ke langit, ya, barulah ada inisiasi, ya, ada sebuah jajak pendapat, gitu. Bagaimana ini dituliskan? Nah, para penulis Injil itu ada di luar dari orang-orang yang menuliskannya di dalam bahasa Yunani, ya gitu. Itu bukan atas instruksi Yesus, ya, sekali lagi, bukan atas instruksi Yesus, ya, akan tetapi orang-orang yang menginisiasi dari penulisan-penulisan tentang kisah Yesus. Jadi sebenarnya Yeshua HaMasyiah itu bercakap-cakap di dalam bahasa Ibrani, lalu kemudian ditulis oleh orang-orang setelahnya, ya, puluhan tahun, ratusan tahun setelahnya di dalam bahasa Yunani. Jadi kalau kita ambil sebuah simpulan
bahwa Yesus itu berbahasa Ibrani, ya, dan ditulis ditranslate ucapan Yesus dalam bahasa Ibrani tersebut ke bahasa Yunani, ya. Sekarang saya akan buktikan, atau kalau Ibu mau membuktikan kepada saya, coba sebutkan satu ayat saja di dalam Injil keempat itu, bahwa Yeshua HaMasyiah berbahasa Yunani. Sedangkan dalam bahasa Ibrani ada dalilnya. Coba sekarang Ibu sebutkan bahwa Yeshua HaMasyiah itu berbahasa Yunani. Ya, coba satu saja dalil. Halo? Saya nggak ada urusan dengan begitu. Kamu menyatakan bahwa di dalam Yohanes 16 ayat 4 itu berkata ada tulisan Ahmad. Yang menjadi tuntutan saya kamu tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya. Dan yang menjadi tuntutan saya adalah kamu harus menunjukkan ayatnya di mana pengakuan Muhammad yang memproklamirkan bahwa dia itu ditulis oleh Yesus. Seorang nabi, seorang utusan, dia memproklamirkan siapa pengutusnya. Dan itu harus ada pernyataan dari yang mengatakan bahwa dialah roh kebenaran. Oke? Kalau tidak ada, itu hanya klaim dari umatnya sendiri. Oke? Dan itu lagi, satu lagi. Kamu mau tanya. Kamu ngomong terang. Sekarang Ibu buka, ya. Sekarang Ibu buka Yohanes 20 ayat ke-16. Di situ Yeshua HaMasyiah bercakap-cakap dalam bahasa Ibrani, Ibu. Coba Ibu buka Yohanes 20 ayat ke-16. Tidak pernah ada satu ayat Alkitab pun yang mengatakan Yesus bercakap-cakap dalam bahasa Yunani. Enggak ada. Ya. Memang betul bahasa Perjanjian Baru itu bahasa aslinya berbahasa Yunani. Akan tetapi itu tulisan manusia. Ya. Tulisan manusia yang menulis, yang mentranslate ucapan Yesus. Sedangkan ucapan Yesus itu adalah bahasa Ibrani. Ya. Ini didukung dalam dalil Bible sendiri. Coba Ibu buka Injil Yohanes 20 ayat ke-16. Kata Yesus kepada Maria, Mari berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ya, masih banyak di dalam Kisah Para Rasul, ya, KSP. Sebentar ya. Nah, Kisah Para Rasul 26 ayat ke-16, kami semua rebah ke tanah, aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Ya. Yeshua HaMasyiah mengatakan kepada Saulus, bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagiku menendang kau galah rangsang. Ini dalil-dalil bahwa Yesus berbahasa Ibrani, bukan di dalam bahasa Yunani. Ya, coba tunjukkan satu ayat saja di dalam Bible yang menunjukkan bahwa Yeshua HaMasyiah berbicara dalam bahasa Yunani. Coba, saya tunggu. Ya, coba Ibu cari, ada tidak dalam bahasa Yunani? Saya tunggu. Halo, kamu ngomong apa sepanjang itu? Bagaimana saya bisa ambil intinya? Kamu memanipulasi, kamu mencoba untuk mengalihkan isu, oke? Sekali lagi saya mau minta, kamu bilang itu berbahasa Ibrani, saya mau minta ayatnya yang jelas. Dan sekali lagi saya mau kasih tahu di mana pengakuan Muhammad yang mengatakan bahwa dia diutus dan dia adalah roh kebenaran seperti yang kamu bilang adalah pernyataan Yesus yang akan mengutus seorang Ahmad, oke? Dan saya mau tanya lagi kepada kamu, mau kamu kemanakan ayatnya yang ketujuh yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup dan yang tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Lalu Yesus mengatakan bahwa kenapa orang tidak bisa sampai kepada Bapa, karena Yesus dengan jelas menuju bahwa dialah Bapa itu sendiri. Ini sudah melenceng kemana-mana ya. Yang saya bahas adalah Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, di mana Yeshua HaMasyiah berbicara di dalam bahasa Ibrani, Anoki haderek we Ahmed. Akulah jalan bagi Ahmad. Sebagaimana Yohanes Pembaptis jalan bagi Yeshua HaMasyiah, maka Yeshua HaMasyiah adalah jalan bagi Ahmad. Wehayim dan hidup. Wehayim itu adalah Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan engkau mengenal aku adalah sebagai utusan. Ya, tidak sampai kepada Bapa siapa yang melawan aku. Artinya itu akan tetapi diterjemahkan menjadi tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Padahal secara harfiah artinya itu adalah
tidak sampai kepada Bapa siapa yang melawan aku. Ini yang mengatakan bukan saya, Ibu. Ini yang mengatakan adalah Romo, pakar Aramaik. Makanya Ibu lihat video saya sebelumnya ketika saya berdebat dengan pakar Aramaik, yaitu Romo Aldo Tulung Alo. Dia secara jujur mengatakan, ya tidak sampai kepada Bapa siapa yang melawan aku. Nah, Ibu rujukannya terjemahan. Bahasa Ibrani nggak bisa, bahasa Yunani pun nggak bisa. Ya, coba jawab. Satu dalil saja, di mana ayatnya yang berbicara bahwa Yesus berbahasa Yunani? Coba jawab. Nonton semua itu. Oh, kamu mute saya. Kamu dengerin saya enggak? Kamu bukan berdebat, Nandar. Kualifikasi kamu, kualitas kamu berdebat kalau begini, ini bukan berdebat. Kamu hanya berdakwah, oke? Kamu hanya memanipulasi, mengeksploitasi saya untuk berdakwah, oke? Saya tidak kamu kasih kesempatan untuk bicara, untuk menunjukkan bahwa kamu ngawur 100%. Karena satu pun dari ayat-ayat asumsi yang kamu berikan itu hanyalah asumsi kamu sendiri. Kamu berbicara terus ngawur. Sekarang gini aja. Kasih saya kesempatan untuk bicara kalau kamu makanya Ibu jawab pertanyaan saya. Jawab. Oke, kasih saya kesempatan untuk bicara kalau kamu tidak berdakwah. Jangan kamu mute saya. Jawab pertanyaan saya, Ibu. Eksploitasi saya tidak berdebat. Karena kamu tidak kasih kesempatan saya untuk bicara. Kamu hanya mengungkapkan asumsi kamu sendiri. Tapi jelas dari kesimpulan ini bahwa kamu hanya comot ayat. Dan kalau kamu mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad sendiri, saya minta dengan tegas di mana pengakuan Muhammad yang mengatakan dengan jelas bahwa dia adalah roh kebenaran yang dinubuatkan oleh Yesus. Karena itu ketentuan yang harus sah, yang harus berlaku untuk semua orang yang dinubuatkan. Yesus mengatakan bahwa dia itu dinubuatkan oleh Musa dan dia mengkonfirmasikan. Semua yang dinubuatkan itu mereka mengkonfirmasikan siapa yang menubuatkan. Jika ada pernyataan Muhammad yang aku bahwa dia adalah roh, jika tidak itu hanyalah akal-akal kalian. Kenapa? Karena ayat Alkitab itu dia kontekstual. Sekali lagi, ayat Alkitab itu kontekstual, tidak bisa kamu comot ayat. Sekarang Ibu lihat itu di layar ada sebuah dalil Yesus berbicara di dalam bahasa Yunani. Ya, ini penting. Kenapa? Karena Yesus itu orang Israel, berbicara dalam bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Aramaik bahasa ibunya, Ibrani adalah bahasa orang Israel. Sekarang Ibu jawab saja. Sebutkan satu dalil saja bahwa Yeshua HaMasyiah berbicara dalam bahasa Yunani. Ya, ingat, berbicara dalam bahasa Yunani. Apabila Ibu merujuk Alkitab Perjanjian Baru, bahasa aslinya bahasa Yunani, iya, karena itu tulisan tangan manusia, ya bukan ucapan Yesus. Sedangkan ucapan Yesus itu adalah bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik, akan tetapi ditranslate menjadi bahasa Yunani. Begitu. Sekarang sebutkan saja dalilnya. Karena kalau Yesus berbicara bahasa Ibrani, dalil Alkitabnya ada di KSP pasal 26 ayat ke-14 ada itu. Yeshua HaMasyiah berbicara bahasa Ibrani. Kemudian berbicara dengan Maria juga seperti itu berbahasa Ibrani. Sekarang sebutkan aja, pernahkah Yesus berbicara di dalam bahasa Yunani dalam perspektif Alkitabiah? Saya tunggu Ibu. Kalau Ibu tidak bisa menyebutkan, berarti Ibu yang berasumsi. Saya tunggu. Halo, tunjukkan manuskripnya berbahasa Ibrani. Aku mau lihat, oke, itu saja. Dan kamu harus jawab pertanyaanku. Ini pertanyaan yang telak yang harus kamu jawab, pertanyaan yang urgent. Ketika kamu mengklaim bahwa itu merujuk kepada Muhammad, mana pengakuan Muhammad? Itu harus ada. Mana pengakuan Muhammad yang mengatakan oleh Yesus? Bisa itu. Bisa. Lalu kamu mau kemana? Mana ayatnya yang ada surat apa? Ada. Nah, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, surat As-Saff ayat ke-6,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini dalil Al-Qur'annya Ibu ya. Dan ingatlah ketika Isa alaihissalam. Dengarkan saya dulu. Dan ingatlah ketika Isa alaihissalam berkata, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semua orang Israel yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberikan kabar gembira tentang seorang nabi, seorang rasul yang akan datang setelahku namanya Ahmad. Ini berkesesuaian dengan Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6 di mana Yesus mengatakan Anoki haderek we Ahmed. Akulah jalan bagi kedatangan Ahmad, wehayim dan hidup. Begitu. Itu jelas. Itu jelas Ahmed. Bukan itu. Aku minta itu jelas nubuatannya ada. Nah, yang Ibu harus pecahkan saat ini. Isa yang menubuatkan diri. Ibu harus selesaikan saat ini. Halo, yang Ibu harus selesaikan saat bukan Muhammad. Itu jelas ayatnya sama dengan Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Coba Ibu perhatikan. Coba gini ya, Ibu kalau nggak percaya, Ibu buka linknya sarapan pagi. Ibu tulis ya, Yohanes pasal 14 ayat ke-6 dalam bahasa Ibrani. Nanti akan muncul tulisan Ibu Rita Wahyu di dalam sarapan pagi. Kita biblika. Itu jelas, itu bukan perkataan. Ya, itu perkataan Yesus. Perkataan Yesus Ibu bisa lihat sendiri ya. Bagi teman-teman pun yang ingin melihat silahkan ya. Ketik Yohanes pasal 14 ayat ke-6 dalam bahasa Ibrani nanti ada tulisan muncul ya. Tidak pernah mengaku bahwa dia itu utusan. Dia dibuatkan oleh Yesus. Sebentar ya. Begini teman-teman, coba silahkan Anda semua ya masuk ke Google, sebutkan, tulis ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6 dalam bahasa Ibrani. Nanti muncul tulisan Ibu Rita Wahyu di sarapan pagi Biblika ya. Di situ ada bahasa Aramik, ada bahasa Ibrani. Jadi yang nulis ya orang Kristen sendiri begitu kan. Dan tulisannya jelas. Anoki akulah, haderek jalan, we Ahmad bagi Ahmad. Sebagaimana Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi Yeshua HaMasyiah, maka Yeshua HaMasyiah adalah jalan bagi kedatangan Nabi Muhammad, yang dimana di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6 di situ dikatakan mohon maaf, saya pilek, itulah jalan bagi Ahmad, begitu. Wehayim dan hidup, definisi dari hidup itu, maka Yesus menjelaskan di dalam Yohanes pasal 17 ayat ketiga, ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Allah yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau memahami dan mengenali apa adalah utusan Allah, begitu. Kamu ini dilihat orang loh, kamu terlihat memanipulasi saya, kamu mengeksploitasi saya, kamu tidak kasih kesempatan saya untuk bicara, kamu ngomong panjang-panjang supaya saya lupa poinnya apa. Tetapi yang saya tangkap di sini Yohanes 17 ayat 3 kamu ngawur, Yohanes 14 ayat 6 kamu ngawur, karena topiknya, konteksnya tidak berbicara tentang Muhammad. Sekarang, bagaimana satu ayat yang sekarang dengarkan dulu, begitu tiba-tiba hanya cupluk satu ayat mengatakan itu adalah Muhammad. Setelah itu ayat yang dibacakan, dengarkan dulu. Sekarang begini aja deh Bu, itu sudah tertera jelas di layar itu, sebutkan dalil Yesus berbahasa Yunani. Coba Ibu jelaskan, sebutkan dalil Yesus berbicara bahasa Yunani yang tertera di layar itu Ibu, coba ya, karena Yesus itu berbahasa Ibrani. Coba jelaskan aja.
Halo, saya dikasih kesempatan ngomong nggak? Kalau saya close ya, semua orang juga tahu saya close karena saya nggak dikasih kesempatan bicara. Kamu hanya berdakwah, mengasumsikan pikiranmu sendiri, oke? Boleh ya, nggak Ibu saya sekarang, ngomong? ya Ibu silakan Saya boleh sekarang itu. bicara. Boleh. Itu sekarang sebutkan dalil Yesus berbahasa Yunani di dalam Alkitab, ada nggak? Yesus berbicara bahasa Yunani, ada nggak? Ini bagaimana saya mau kasih ke kamu? HP saya ada di sini saya lagi pakai. Makanya saya menuntut kamu yang kasih ke saya, tunjukkan ke sini bahasa Ibrani. Tetapi yang jelas saya minta, kalau memang itu ada, saya minta ayat ke-7 itu bahasa Ibraninya berkata apa? Apakah itu sinkron dengan ayat yang sebelumnya? Tiba-tiba kenapa tiba-tiba Yesus menubuatkan akan ada Muhammad, padahal satu ayat itu Jangan. adalah Allah itu sendiri. Begini, Bu. Konteksnya mengatakan adalah Allah sendiri. Bagaimana? Begini ya, Bu. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, di situ dikatakan Anoki haderek we Ahmed, akulah jalan kebenaran, akulah jalan bagi Ahmed. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi kedatangan Yesus, sedangkan Yesus sendiri adalah jalan bagi kedatangan Ahmad. Sebagaimana kata Yesus sendiri, Anoki haderek we Ahmed, akulah jalan kedatangan bagi Ahmad. Nah, Ahmed di sini di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 diterjemahkan menjadi kebenaran. Sedangkan kebenaran di dalam bahasa Ibrani adalah sidikoh, bukan we Ahmed. We Ahmed ini adalah bahasa Ibrani yang bermakna proper name, nama seseorang, bukan diterjemahkan menjadi kebenaran. Sekarang coba Ibu tunjukkan kepada saya di dalam bahasa Ibrani, ada tidak kebenaran itu adalah we Ahmed? Ya. Ada tidak di dalam perjanjian lama bahwa Ahmed itu bermakna kebenaran? Tidak ada. Ya, maksud saya adalah ya ada tidak ya bahasa Ibrani Ahmed adalah kebenaran? Tidak ada, karena Ahmed itu proper name, bukan kata sifat begitu. Sedangkan kebenaran itu adalah sidikoh, bukan Ahmed. Saya tidak kamu kasih kesempatan. Iya. Tuh, kamu mute saya lagi di situ. Ngawur, ngapa? Begini, kamu bukan ngajak saya berdebat, kamu tidak mengajak saya berdialog, tetapi saya disuruh mendengarkan perkataan kamu sendiri. Oke? Oke? Halo? Sekarang Ibu jawab. Bagaimana saya bisa menjawab? Tidak kasih saya kesempatan untuk bicara barang sedetik. Coba sekarang Ibu jawab. Saya bicara barang sedetik pun. Bagaimana ini? Sekarang saya mau jawab kamu. Ya, dengan pernyataan kamu. Halo, dengarkan saya. Kasih saya kesempatan. Sekarang Ibu jawab bahwa Yesus itu dalam bahasa Yunani. Sekarang Ibu jawab dulu. Ada tidak dalilnya? Ada tidak dalil? Diam ada dong. Tidak? Bagaimana bicara? Ngawur bagaimana ini? Orang ini ngawur ini. Itu namanya kamu hanya mengeksploitasi saya. Sekarang saya mau bilang, bagaimana mungkin kata Ahmad itu ada di satu ayat, sedangkan satu konteksnya berbicara bahwa Yesus adalah Allah itu. Kamu mau kemanakan ayat yang ke-7, kamu mau kemanakan ayat selanjutnya, dan ayat yang ditulis oleh Rasul Yohanes itu. Oke? Bagaimana bisa kamu hanya mencomot satu ayat hanya karena ada kata Ahmed? Yang perlu kamu ketahui, ada di bahasa Jepang itu ada tulisan Naruto. Apakah Naruto itu berarti? Saya tanya, lalu kamu kembangkan di tempat lain, lalu kamu berhalusinasi sendiri, kamu lepaskan itu dari konteksnya, kamu tidak tahu apa makna perkataan Yesus seperti itu, dan kamu hanya bicara sendiri dan berdakwah sendiri. Kamu di sini hanya ingin berdakwah, hanya memakai saya untuk mengeksploitasi saya. Kamu tidak mau berdiskusi. Saya mau bicara tentang Yohanes 17 menunjukkan kesalahan kamu, tetapi saya tidak dikasih kesempatan. Oke? Yohanes 17 itu ayat 2-nya mengatakan bahwa Yesuslah pemberi hidup yang kekal itu. Bagaimana bisa
Sekarang Ibu jelaskan. Sekarang saya jelaskan, Ahmed itu adalah bahasa Ibrani, yang artinya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kebenaran, sedangkan kebenaran dalam bahasa Ibrani itu sidikoh, Ibu. Sekarang Ibu cari dalilnya bahwa Yesus itu berbicara dalam bahasa Yunani. Coba sebutkan dalilnya, jangan lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana, Bu. Sebutkan dalil Yesus berbahasa Yunani. Lah. Ada nggak dalil Yesus berbahasa Yunani? Ada nggak? Coba cari. Yesus berbahasa Aram, seingat saya berbahasa Aram. Tetapi kan kami itu membaca Alkitab, dan kami baca Alkitab itu firman Tuhan itu berasal daripada Alkitab, oke? Berasal daripada Alkitab, dan Injil perjanjian lama itu, perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani. Saya minta untuk menunjukkan ayat jelas. Ingat ya, ayatnya satu pasal. Saya mau ayat satu pasal dalam bahasa Ibrani. Seperti kasih saya, linkkan saya ke sini, kasih saya ke sini, dimulai dari ayatnya yang keempat sampai ke-8. Saya ingin lihat apa hubungannya umat Muhammad dengan pernyataan Yesus bahwa Dia adalah Allah di situ. Oke, ingat sekali lagi, Alkitab itu kontekstual. Ketika ada orang yang asal comot, asal ambil satu ayat, itu artinya orang itu blow on, tidak tahu apa-apa tentang Gimana bisa kamu ambil satu ayat, sedangkan ayat itu bicara dengan inti yang banyak. Satu ayat itu berbicara tentang Yesus yang adalah jalan, yang kebenaran dan hidup, dan Yesus dikatakan bahwa dia itu tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa. Begini loh, permasalahannya itu sangat simpel, sangat sederhana. Ya, Yesus itu kan orang Ibrani, orang Israel. Bahasa sehari-harinya bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Bahkan di dalam Alkitab sendiri pun, di dalam KSP pasal 26 ayat 14, di dalam pasal-pasal yang lain menunjukkan bahwa Yesus berbahasa Ibrani, bukan berbahasa Yunani. Nah, kalau Ibu mengatakan bahwa Yesus berbahasa Yunani, tunjukkan satu ayat saja kepada saya bahwa Yesus itu berbahasa Yunani. Nah, tidak ada. Yang ada justru Yesus itu berbahasa Ibrani. Ketika disalib pun mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Ya. Nah, ayatnya dalam bahasa Ibrani itu sudah sangat jelas sekali, sudah sangat gamblang. Yesus mengatakan Anoki akulah haderek jalan Ahmed, bagi Ahmad, ya. Sebagaimana Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi kedatangan Yesus, maka Yesus itu jalan bagi kedatangan Ahmad menurut Yesus, begitu kan? Tidak sampai kepada Bapa siapa yang melawan aku, kata Yesus. Akan tetapi di ayat itu diterjemahkan tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Padahal yang benar adalah tidak sampai kepada Bapa ya siapa yang melawan aku. Begitu, itu terjemahan yang benar secara bahasa, secara linguistik bahasa Ibrani. Akan tetapi terjemahannya seolah-olah tidak ada jalan bagi Yesus. Tidak ada jalan kecuali Yesus, padahal tidak sampai kepada Bapa siapa yang melawan Yesus. Begitu pada saat itu. Sekarang tunjukkan kepada saya bahwa Yesus itu berbahasa Yunani. Coba Ibu cari ayatnya. Coba cari. Halo. Iya, cari Ibu. Kamu berasumsi terus bagaimana? Saya tadi minta mana ayatnya, dimulai dari Yohanes 14 ayat 3 sampai 7. Saya mau lihat apa hubungannya ayat 6 dengan ayat 7 dengan ayat 9, bagaimana konteks yang luar biasa berbeda dari apa yang kamu maksud. Konteks di situ mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu tak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena konteksnya ayat ke-7, Yesus mengaku Tuhan di situ. Makanya saya mau lihat ayat 7. Coba ayat 7. Aku bacain ayat 7 ya. Mana sebentar. Nggak ada. Sekarang Ibu sebutkan bahwa Yesus itu berbicara dalam bahasa Yunani. Nggak ada, Bu. Ini ayat 7 mana? Apa hubungannya ayat 6 dengan ayat 7? Ingat ya, kata ayat 7, ayat 5, ayat 6 itu hanya buatan penulis Alkitab. Ayatnya, perkataan pertama-tama itu tidak ada ayat-ayat.
Jadi satu statement itu, pernyataan itu ada dalam perkataan yang dari atas sampai ke bawah. Ayat-ayat itu hanya diberikan oleh para penulis Alkitab untuk mengingatnya, oke? Jadi kamu tidak bisa comot satu ayat, satu pentil itu, lalu kamu melupakan ayat bawahnya, karena ayat bawahnya itu merupakan rangkaian dari percakapan Yesus. Nah, sekarang ayat 7-nya, ayat 8-nya mengatakan apa? Karena ayat 7-nya jelas mengatakan bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Dan murid-murid Yesus itu nggak ada. Coba Ibu, nggak ada. Tunjukkan ayat 7-nya. Kamu dengan petentang bilang ayat 6 itu menunjuk kepada Ahmad. Lalu apa hubungannya dengan perkataan Yesus yang mengatakan bahwa Dia adalah Allah itu sendiri? Oke? Nggak ada. Coba ayat 7-nya. Coba ayat 7-nya Ibu baca. Coba ayat 7-nya Ibu baca, coba. Ya. Ayat 7 bahasa Ibrani-nya dong. Kalau di saya punya jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Oke? Kalau kamu yang kasih dalil ayat 7 mana? Ayat 7-nya kenapa kok tiba-tiba dia mengaku bahwa Ahmad, kok tiba-tiba Yesus mengaku bahwa Dialah Bapa itu sendiri. Ini Nggak ada. Coba Ibu dilihat. Kamu kan petentang bahasa Ibrani. Mana bahasa Ibrani-nya? Masa cuma satu ayat saja di situ? Oh tidak. Yohanes 14 sampai dengan ayatnya yang keberapa? Coba begini. Di dalam Yohanes Ibu sudah sangat jelas sekali bahwa di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, di situ ayatnya sangat jelas sekali mengatakan, Anoki haderek we Ahmed, akulah jalan bagi kedatangan Ahmad we Hayim. Nah, ayatnya sudah sangat jelas begitu ya. Mengatakan itu mengarah kepada Muhammad, lalu apa hubungannya dengan Yesus mengatakan akulah Bapa itu? Oke? Nggak ada. Nih, aku bacakan ya. Ya. Ibrani. Kamu harus bacakan satu ayat dong. Masa ayat yang ayat 7-nya Ibrani saya minta. Bilang apa? Sekarang bilang apa? Iya, ini saya bacakan di dalam Yohanes yaitu 14 ayat ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Begitu. Itu kan di dalam itu. Itu dia. Halo? Lihat Dia siapa? Dia Yesus. Karena sudah sekarang ini kamu melihat di depan mereka. Sebentar, belum. Dengan Muhammad. Oh, tidak ada. Itu cuma akal. Begini. Jadi di dalam ayat yang lain Yesus mengatakan, aku di dalam kamu, kamu di dalam Dia. Ya, mereka di dalam aku dan di dalam Bapa. Jadi apa namanya itu? Halo. Jadi Yeshua HaMashiach itu memang pengajarannya itu penuh perumpamaan, ya. Kalau mengatakan bahwa Yesus di dalam Bapa itu adalah Yesus Tuhan, maka lalu bagaimana dengan para murid ketika para murid itu di dalam Bapa dan di dalam Yesus? Apakah para murid juga itu adalah Tuhan karena sudah bersatu padu dengan Yesus dan sudah bersatu padu di dalam Bapa? Kan tidak seperti itu, ya. Sebentar, kalau bahasa Ibrani-nya saya cari dulu ya. Bibelnya saya nggak ada. Sebentar ya. Yesus diam di antara murid-muridnya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, Ibu. Sekarang saya mau tanya. Sekarang aku mau tanya, Ibu. Ketika Yesus ada di dalam murid, dan murid ada di dalam Yesus dan di dalam Bapa, ketika para murid bersatu di dalam Yesus dan di dalam Bapa, apakah para murid juga menjadi Tuhan? Karena sudah menjadi satu tubuh di dalam Yesus. Jawab saya, makanya saya kasih saya kesempatan jawab. Itu biasa. Iya. Ketika Yesus mengatakan dia di dalam murid-muridnya. Seperti itu juga, Ibu, ketika Yesus
seperti itu juga ketika Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, Bapa di dalam aku, itu adalah makna kiasan, ya, satu tujuan. Karena kata Yesus kan, Ibu jangan membuat standar ganda. Ketika para murid dan Yesus dan Bapa bersatu padu di dalam satu tubuh, Ibu mengatakan bahwa itu adalah makna kiasan. Akan tetapi ketika Bapa bersatu dengan Yesus, ya ada di dalam Yesus, kata Yesus, Ibu mengatakan itu tidak makna kiasan. Ya, harusnya jangan membuat standar ganda dong. Ketika para murid ada di dalam tubuh Yesus dan Yesus berada di dalam tubuh para murid, kenapa para murid tidak dijadikan Tuhan, padahal sudah bersatu tubuh dengan Yesus? Ya, jadi inilah makna kiasan. Ya, inilah makna kiasan. Tidak mungkin Tuhan itu bersatu di dalam tubuh manusia, begitu kan? Oleh karenanya, ya, bukan hanya Yesus yang bersatu padu dengan Bapa, akan tetapi para murid pun bersatu padu dalam Yesus, bersatu padu dengan Bapa. Apakah ketika kita melihat para murid karena telah bersatu padu dengan Bapa dan Yesus itu adalah Tuhan, karena telah melihat Tuhan? Kan tidak. Ya, kata Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Dia, begitu kan? Nah, kata-kata di situ adalah suatu kiasan, ya, seperti Ibu katakan, ya. Sekarang kita fokus, ya, sebutkan dalil Yesus berbicara bahasa Yunani, kan nggak ada. Sedangkan ayat di situ jelas mengatakan, akulah jalan bagi Ahmad, akulah jalan bagi Ahmad, ya. Sebagaimana Yohanes Pembaptis jalan bagi Yesus, maka Yesus adalah jalan bagi Ahmad. Kenapa Ahmad di situ diterjemahkan sebagai kebenaran, sedangkan kebenaran dalam bahasa Yunani itu adalah sidikoh. Itu saja sih. Saya untuk bicara, itu kan kamu mute kan? Kamu modus. Bagaimana sih? Kamu modus, kamu kasih kesempatan saya bicara. Saya mau kasih tahu bahwa Yesus yang mengatakan dia ada di murid-muridnya kiasan, tetapi Yesus yang ada satu dengan Bapa itu tidak kiasan. Karena Yesus itu mengatakan dialah pemberi hidup yang kekal. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Itu konteksnya, oke? Yesus pemberi hidup yang kekal dan Bapa pemberi hidup yang kekal. Bahkan yang lebih nggak ada. Tidak memilih siapapun, melainkan Dia telah menyerahkan. Nggak ada, Bu. Ya, Ibu jangan kayak gitu dong. Ya, kalau Yesus bersatu padu dengan murid, murid bukan Tuhan. Ketika murid bersatu padu dengan Bapa dan Yesus, kenapa murid bukan Tuhan? Kenapa Ibu membuat standar ganda bahwa itu kiasan, ya? Sedangkan Bapa bersatu dengan Yesus itu adalah kiasan, ya. Kalau memang sebentar. Saya minta tolong, kamu jawab. Minta tolong, kalau jawab saya. Jawab saya, tolong. Sebentar, kamu mengatakan bahwa Yesus dengan murid-murid itu satu, sama seperti Yesus dengan Bapa itu satu, sama seperti dengan murid-muridnya. Bagaimana bisa Yesus itu pemegang kunci kerajaan Allah? Bagaimana bisa Yesus itu adalah hakim dan seluruh penghakiman itu berada dalam tangan Yesus? Ini perkataan Yesus ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, oke? Yesus mengatakan oke. Bagaimana bisa? Sekarang saya mau tanya, kalau memang Yesus dan Bapa itu adalah satu, ketika disalib, Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ya, Yesus atau Bapa yang mana lagi yang dipanggil Yesus? Ya, sedangkan Yesus sudah bersatu padu di dalam Bapa. Bahkan ketika Yesus mau disalib di Bukit Getsemani, Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, Bapa yang mana lagi yang dipanggil Yesus? Sedangkan Bapa sudah ada di dalam diri Yesus. Itu yang harus Ibu jawab, ya.
Bapa mana lagi yang dipanggil Yesus ketika disalib, dan Bapa mana lagi yang Yesus setiap saat berdoa, ya, dikuduskanlah Bapa yang di sorga. Bapa yang mana lagi yang dia sebut, Bapa yang mana lagi yang dia minta, yang di Bukit Getsemani dia berdoa semalaman, berdoa kepada Bapa. Begitu kan? Kalau Yesus memang adalah Bapa dan Bapa adalah Yesus, Bapa yang mana lagi yang diminta Yesus? Bahkan Yesus menangis berurai air mata, keringat darah, keringat yang sangat bercucuran. Nah, kalau memang Yesus sudah bersatu dengan Bapa, ya, maka kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Ya, dia memanggil Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Begitu. Ya kan? Bolehkah saya menjawabnya? Iya. Bolehkah saya menjawabnya? Boleh. Bolehkah saya? Boleh. Iya, silakan. Ya, saya minta kamu diam. Kasih saya kesempatan untuk bicara. Jangan modus, oke? Jangan modus. Yesus mengatakan Eli sama sahabat Tani itu bukan berarti Eli itu meninggalkan dia, oke? Yang perlu kamu ketahui, Yesus tidak pernah menyebut Allah itu langsung dengan kata Allah atau Eli. Ketika Yesus menyebut kata Allah itu berarti bahwa dia sedang mengutip ayat, dia sedang membaca ayat, dan dia sedang mengatakan Allah itu untuk orang lain atau untuk lawan bicaranya. Ini asumsi yang terlalu jauh. Dengarkan saya, atas nama diri sendiri Yesus menyebut Allah itu Bapa. Jadi di kayu salib itu ketika dia mengatakan Eli, Eli lama sabachthani itu, dia mencari Raja Daud, yaitu untuk dirinya sendiri yang sedang dia genapi di kayu salib itu. Daud mengatakan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu nubuatan yang ditulis 800 tahun sebelum Yesus disalib. Itu adalah nubuatan Yesus dalam peristiwa penyaliban itu. Oleh sebab itu disebutlah oleh Yesus karena dia sedang menggenapi ayat itu, oke? Coba, halo Ibu, coba tunjukkan Mazmur, coba tunjukkan kepada saya Mazmur itu secara keseluruhan ayatnya. Itu bukan nubuatan tentang Yesus, nggak ada itu nubuatan tentang Yesus, nggak ada. Coba, makanya sekarang Ibu baca ayatnya, satu perikop itu Ibu baca, itu bukan nubuatan Yesus, ya. Mazmur Daud itu kan kitab ketubim, ya, bukan Nevi'im. Dan di situ tidak ada kata-kata Yesus, satu kata pun, satu diksi pun tidak ada. Itu bukan nubuatan. Coba Ibu lihat. Baca, saya sudah memahami, saya sudah membaca ayat itu. Itu bukan nubuatan, tidak pernah menyinggung ini adalah suatu peristiwa yang akan datang. Tidak ada, ya. Tidak ada. Halo. Tidak ada. Sudah selesai. Tidak ada. Coba Ibu baca sekarang begini ya. Coba Ibu baca satu perikop itu di dalam Mazmur Daud. Ya, coba ayatnya baca secara komprehensif, satu perikop itu. Itu bukan satu nubuatan. Kasih kesempatan saya untuk bicara, kamu hanya memanipulasi saya, kamu hanya mengeksploitasi saya, oke? Jelas sekali terlihat kamu hanya mau menyiarkan apa yang ada di kepalamu sendiri tanpa mendengarkan perkataan saya, oke? Saya mengatakan, tadi kamu mengatakan bahwa tidak berdasarkan konteks. Sekarang kamu mengatakan ketika saya memberi ayat, kamu minta itu berdasarkan konteks. Jelas bahwa kamu memanipulasi semua. Ayat yang pertama Yohanes. Begini ya, Anda mengatakan Eli lama sabachthani itu adalah nubuatan di dalam Mazmur. Saya sudah baca ayat itu secara keseluruhan, itu bukan nubuatan, ya. Dan Mazmur Daud itu bukan kitab Nevi'im, itu salah satu kitab ketubim, begitu kan. Tidak ada disebutkan bahwa di dalam Mazmur tersebut adalah peristiwa yang akan datang, tidak ada, ya. Itu perkataan Daud sendiri kepada Tuhan, begitu kan. Sedang bersyair,
bukan itu ditunjukkan untuk perkataan Yesus nanti, tidak ada. Dan ibu pun sudah melenceng jauh kemana-mana. Yang kita bahas nubuatan di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Ya, kenapa Ahmad diterjemahkan menjadi kebenaran, sedangkan kebenaran di dalam bahasa Ibrani adalah sidikoh. Ini yang harus ibu cari, begitu kan? Nah, ibu mengatakan bahwa Yesus berbahasa Yunani. Sebutkan satu ayat saja di dalam perjanjian baru, dari Injil Yohanes sampai dengan dari Injil Matius sampai kitab Wahyu, bahwa Yesus itu berbahasa Yunani, tidak ada, begitu kan? Ibu jangan membuat standar ganda. Kamu mau dengar saya ngomong nggak? Kamu hanya berdakwah loh. Ini orang lihat dengan jelas kamu tidak kasih kesempatan saya untuk bicara. Kamu mengeksploitasi saya, kamu menipu, kamu jelas kamu tidak kasih kesempatan saya bicara. Sekarang ibu jawab, sebutkan dalil bahwa Yesus itu berbahasa Yunani. Saya sekarang sedang bicara tentang Eli, oke? Kamu tidak bisa memberikan bukti kepada saya bahasa Ibrani dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Kamu tidak bisa kasih ke saya. Oleh sebab itu saya mengalihkan kepada Eli ini, dan saya mau menjawab tentang Eli. Kalau kamu hanya mau mendakwa, kamu hanya mengeksploitasi saya untuk mendengarkan percakapan kamu. Tetapi kalau kamu mengatakan bahwa itu berdasarkan konteksnya, kenapa di dalam Yohanes 14 kamu tidak terima konteks? Kenapa kamu hanya mencabut satu ayat? Pertanyaan saya. Coba sekarang ibu lihat di dalam. Coba ibu sekarang lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Di situ mengatakan Ahmed. Kenapa Ahmed diterjemahkan menjadi kebenaran, sedangkan kebenaran di dalam bahasa Ibrani adalah sidikoh, begitu. Sekarang apa konteksnya? Bagaimana bisa Muhammad bisa hanya nyumpluk di ayat itu, sedangkan konteksnya bicara bahwa Yesus mengatakan dia ayat itu saja dulu, ya kan? Ayat itu kontekstual. Kamu tadi menuntut saya untuk bicara konteks di dalam Mazmur 22. Kenapa di sini kamu hanya mau cabut satu ayat? Itu berarti kamu hanya mau apa yang kamu mau. Kamu tidak mau mencari kebenaran. Dan yang perlu saya kasih tahu kamu, Daud mengatakan mereka menusuk tangan dan kakiku. Daud tidak pernah dikatakan, Daud tidak pernah ditusuk tangan dan kaki. Mana Mazmur berapa? Jadi jelas ketika ini Mazmur berapa? Mazmur berapa? Tidak seorang pun yang berani. Mazmur berapa? Mazmur berapa? Mazmur berapa? Mazmur berapa? Konteks ayat itu bicara tentang penderitaan Yesus. Mazmur berapa? Saya tanya Mazmur berapa? Ya kan? Mazmur berapa? Manusia. Tidak ada. Kalau membaca ayat itu secara komprehensif, itu bukan nubuatan. Itu bukan nubuatan. Nah, ibu pun tidak bisa menjawab. Ibu pun tidak bisa menjawab ketika saya bertanya. Sebutkan dalil Yesus berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani. Enggak ada. Kamu memberikan kesempatan saya untuk menjawab, oke? Kapan kamu memberikan kesempatan saya untuk menjawab? Jelas saya katakan bahwa Yesus yang berteriak Eli, Eli itu bukan karena dia minta pertolongan Eli. Karena jelas Yesus mengatakan dia mati atas kehendaknya sendiri, dia itu mati atas maunya sendiri. Tak seorang pun bisa mencabut nyawa Yesus. Yesus mengatakan seperti itu. Jadi jelas ketika dia disalib itu bukan dia memanggil Eli, Eli. Karena itu dia sedang Coba sekarang ibu lihat. Coba ibu lihat ya. Coba ibu lihat sekarang. Coba ibu lihat. Halo? Halo? Ya, kalau kasih saya kesempatan bicara, saya tahu orang-orang melihat memanipulasi saya saja.
Kamu tidak memberi kesempatan saya bicara. Kamu tujuannya di sini hanya untuk berdakwah, menyatakan asumsi kamu pribadi tanpa mendengarkan jawaban saya setitik pun. Oke? Kamu tidak kasih kesempatan saya untuk bicara. Oleh sebab itu, coba Ibu lihat. Coba Ibu lihat Mazmur 22. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku untuk memimpin biduan, menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Ini untuk biduan, Ibu, bukan untuk Yesus. Ibu salah. Mazmur 22 untuk memimpin biduan, menurut lagu rusa di kala fajar. Ini nyanyi untuk biduan, bukan untuk Yesus. Ibu ini gimana sih, nggak paham perikop tuh? Tuh, mana tuh? Tuh. Kesempatan nih, saya ada nih. Nih, sekarang kembali lagi. Ini apa tuh? VHM direct jalan VHM dan kebenaran. VHM bukan Ahmad, bro. Sorry, ya, dan Ibu saya salah. Ibu itu karena kamu sendiri tidak bisa menunjukkan yang benar. Ini saya tunjukkan yang benar, bukan berkata Ahmad. Vera Ahmed, oke, dua ya, suku kata. Ibu tidak bisa membacanya. Ibu tidak bisa membacanya. Jelas-jelas di situ adalah alef, ya, nun, kaf, ya, sama itu apa namanya itu, yot, anoki, anakku. Itu bukan phamet. Itu wau, alef, he, mem, sama tau, Ahmed, bukan phamet, bukan. Ibu itu membaca Latinnya, coba baca bahasa Ibraninya. Dua suku kata ini berani, bro. Dua suku kata Ahmed, bukan Ahmad. Dan ini bukan teh, Ibu, itu wau, alef, mem, ya, sama tau, Ahmed. Wau, yot, ya, alef, mem, het, sama tau, Ahmed, bukan phamet. Nggak ada P di situ. Huruf P itu nggak ada. Iya, nih, lihat. Iya, saya tahu. Kamu itu tulisannya, itu Ibu melihat terjemahannya, melihat Latinnya. Kalau saya itu melihat original teks, bukan Latinnya. Ibu kalau melihat Latinnya, tulisannya phamet. Itu wau, bukan V, bukan Q. Kamu nggak kasih kesempatan saya bicara. Saya bosan mendengar. Udah. Itu dari sini saja Ibu itu tidak mengerti bahasa Ibrani. Bagaimana wau dibaca P? Itu wau, Ibu. Nanti saya jelaskan bahasa Ibraninya. Saya kasih tahu Ibu. Saya kirim ya gambar ininya, abjad Ibrani. Itu bukan P, Ibu. Itu wau. Ibu gimana sih? Wau itu bukan P. Ahmed, bukan phamet. Ahmed. Ibu sudah ya? Saya gak kuat tanpa saya. Oke, guys. Ini, aduh, Ibu seru banget ini. Beginilah ya, Uti. Terima kasih teman-teman. Ini juga nggak tahu kemana ibunya. Mungkin terputus. Nah, inilah kalau nggak bisa bahasa Ibrani ya. Ahmed dibaca phamet karena dia melihat Latinnya. Ya, di situ adalah kalimat, ada tulisan wau. Wau kalau nggak salah ada yot, sama alef, sama he, sama mem, sama tau. Ahmed, bukan phamet, bukan. Ya, terima kasih saudara-saudaraku. Mohon maaf, ini sebenarnya saya nggak enak badan ini dari tadi siang ini ya, nggak berhenti ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini kita berjuang di jalan Allah untuk menyampaikan watak kebenaran firman Tuhan. Ya, meskipun mereka tidak menerimanya, akan tetapi kita sudah menyampaikan kebenaran kepada mereka.
Dan inilah kalau berdebat tanpa rule. Jadi sebenarnya malam ini saya ingin trial aja, kan, tapi karena terbawa suasana ya, memang Uti Wamena sebenarnya bukan murtadin, memang dari kecil dia ikut ayah dan ibunya yang keluar dari Islam begitu. Kalau beliau ingin berdebat secara apa namanya itu, debat secara profesional, nanti bisa diajukan ke Geraha Mu'alaf. Teman-teman, terima kasih, mohon maaf sebesar-besar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita lanjutkan, ini tenggorokan saya kering banget. Terima kasih. Marilah kita tutup. Saya tidak menutup dari ini ya, dari Bu Uti Wamena, beliau sendiri yang menutup, yang keluar, yang live. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.